Bismillah. Kalau tidak mengganggu kameranya. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada MC kita, Bapak Ismail Hafizahullah Ta'ala, dan juga kepada Bapak RW Daryo, dan kepada semua yang hadir di tempat ini, warga RT 4 ya, RW 4. RT 4 RW 4. Masya Allah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Satu hal yang mungkin tidak pernah direncanakan ya, tempat yang kita sekarang duduk bersama ini dulu sawah. Dulu setelah sawah dia jadi kebun mungkin. Anak ingat Abah dulu nanam rumput gajah buat kebutuhan sapi, dan ternyata sapinya nggak ada, semua sudah habis dan tanah ini menjadi rumah warga. Suatu saat tempat ini pun akan hilang, tempat ini akan dilupakan oleh manusia, karena semua yang kita lihat di muka bumi ini hanya sementara. Yang jadi Pak RW juga sementara, yang jadi presiden juga sementara, yang jadi petani pun sementara. Karena Allah tidak menjadikan seorang pun kekal di muka bumi ini. Maka kita bersyukur kepada Allah masih bisa duduk bersama di tempat yang dijadikan salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Entah ini Ramadan yang keberapa ya yang sudah kita laksanakan. Bukan harinya Pak Ismail, Ramadannya, puasanya ini hari ke-7 kita berpuasa. Tapi sebagian kita mungkin sudah 20 tahun berpuasa di bulan Ramadan. Sebagian kita mungkin ada yang sudah 40 tahun. Nah, ini ada yang minta fulusnya, teman-teman. Fulusnya tadi anak taruh di kopi. Nah, barakallah. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah ya, dari songkoknya bisa keluar fulus. Kalau bisa kayak gitu kan kita sedekah terus kan. Jamaah rahimakumullah. Manusia itu punya keinginan menjadi lebih baik selalu ya. Dari sisi fisik. Kita lihat kenapa orang-orang yang mungkin kurus kepingin isi badannya. Sebaliknya yang mungkin kegemukan kepingin kurus. Karena intinya dia ingin jadi lebih baik. Dari sisi ekonomi, kita lihat bagaimana orang itu berusaha, mungkin dulu punya rumah kecil. Dia berpikir bagaimana rumahku jadi lebih besar lagi. Bagaimana tanah yang di sebelah itu bisa aku beli untuk perluasan. Kalau dia punya sebuah usaha, bagaimana usahaku itu bisa punya cabang. Bagaimana semakin banyak yang bekerja di sana. Ingin lebih baik. Keinginan lebih baik ini hanya saja terkadang untuk urusan duniawi. Tapi untuk urusan akhirat, sebagian kita merasa sudah cukup. Wis cukup, wis kok ini. Contoh ya. Adakah di antara kita yang berpikir hafalan Qur'annya aku harus lebih banyak? Saya dulu mamanya waktu SD, Masya Allah, anak kalau waktu SD di Gebang ini termasuk yang banyak gurunya.
Karena pindah-pindah. Masya Allah. Kalau sudah ngaji di Langgar, anak ingat dulu kita ngaji di Langgarnya di Tomblok sana di Watu Piring ya. Kalau sudah sering tidak masuk karena akan dihukum, terpaksa kita cari guru baru. Supaya tidak dihukum. Nanti pindah-pindah kayak gitu. Baik. Dari sisi hafalan Quran kita contoh. Dulu mungkin kita cuma hafal 5 surat. Sekarang tatkala kita umurnya, anak anggap umur 46 tahun. Bertambah nggak hafalan Quran? Ada nggak keinginan aku harus tambah lagi hafalan Qurannya? Dengan setiap ayat, bayangin. Rasul SAW menjelaskan ya. Ayyukum yuhibbu ayyatiya ila suqil aqiq. Siapa di antara kalian yang mau datang ke pasar? Ada pasar hewan dulu di kota Madinah itu. Salah satu namanya pasar Aqiq. Siapa yang ingin berangkat ke pasar itu, kemudian bawa 1 ekor onta yang gemuk atau 2 ekor onta tiap hari. Gimana nggak suka kata sahabat? Ya semua kepingin ya Rasulullah. Apalagi ekonomi para sahabat pada saat Nabi SAW hijrah itu sangat memprihatinkan. Sebagian sahabat itu tidur di masjid. Bahkan ada 80 sahabat Nabi yang tidur di masjid. Nggak punya rumah mereka. Sangat memprihatinkan. Maka Nabi memotivasi mereka. Siapa di antara kalian yang kepingin tiap hari bawa 2 ekor onta. 1 ekor kalau harganya 30 juta. Bayangin tiap hari dapat 30 juta. Siapa yang nggak mau? Maka para sahabat mengatakan, kulluna ya Rasulullah. Semua mau ya Rasulullah. Apa nggak bisa kalian berangkat ke masjid, baca 1 ayat, itu lebih baik dari 1 ekor onta. Baca 2 ayat, khairun min naqatain. Baca 3 ayat, lebih baik dari 3 ekor onta. Sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik dengan sejumlah bilangan onta tersebut. Namun kadangkala keinginan itu nggak tumbuh di hati kita. Apa penyebabnya? Kita sering memandang dunia. Kita mengukur orang itu sukses dari dunia. Oh fulan Masya Allah, montore api saiki. Nah, fulan Masya Allah, sudah punya mobil. Masya Allah. Mungkin dulu nggak punya, sekarang punya. Selalu yang kita ukur adalah dunia. Pernahkah kita mau fulan Masya Allah? Kenapa fulan Masya Allah? Alhamdulillah hafalan Qurannya tambah. Nambah hafalan Quran. Dulu fulan itu cuma hafal trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang sudah hafal juz amma. Maka sore hari ini di tanggal 7 Ramadan, Ana ingin mengajak semuanya untuk memandang dunia ini dengan hakikatnya. Kita kalau ditipu sama orang, kita akan marah sama orang itu. Bahkan berapa banyak orang yang melaporkan penipu itu ke polisi. Tapi kita bertahun-tahun ditipu sama dunia ini, kita merasa nyaman. Kita dibohongin loh sama dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kata Allah, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah, dunia ini akan hancur. Janji Allah, manusia akan dibangkitkan kembali. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan atas setiap perbuatan dilakukan oleh manusia. Itu janji Allah. Dan kita melihat dengan mata kita, orang-orang kaya itu mati, jemaah. Siapa orang terkaya di Indonesia, jemaah? Orang yang paling lama berkuasa itu Pak Harto. Dia mati. Meninggalkan semua yang pernah dia miliki.
Ketika dia mati apa yang dia bawa? Mobil dia bawa, wala handphone dia bawa, wala jam dia bawa. Dia hanya membawa amalannya. Mengatakan yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mayit ke kuburan itu 3. Ahluhu, keluarganya ikut. Kita lihat kalau ada orang mati, oh ribut semuanya. Keluarganya ngurusin jenazahnya itu, oke. Selesai dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantarkan ke kuburan. Siapa yang ikut? Keluarganya ikut, hartanya ikut, dan amalnya. Fayarji'u itsnan, yang 2 pulang ke rumahnya. Keluarganya pulang. Kalau dia diantar dengan mobilnya, mobilnya pun ikut pulang. Semua pembantu dia, pekerja dia, semuanya pulang. Kalau dia orang kaya biasanya banyak yang nganter. Pulang semuanya. Wayabqa wahid. Amalnya yang bersama dia. Dan kita melihat hal itu. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena tema besar hidup kita itu sementara. Dan ingat, sekarang yang sehat nunggu sakit, jemaah. Antum yang sehat nunggu penyakit. Makanya kenapa rumah sakit itu laris, semuanya. Kemudian klinik itu laris. Karena semua orang itu nunggu sakit. Sehingga kita olahraga, kita jaga makan, kita minum vitamin. Kenapa? Dia tahu aku nunggu penyakit. Dan Nabi mengatakan itu, hal tantadiruna illa sab'an. Kalian nunggu apa sekarang? Nunggu 7 yang kalian tunggu itu. Yang pertama, maradhan mufsidan. Kalian nunggu penyakit yang akan merusak kalian. Kalau sudah datang itu penyakit, makan jadi nggak enak. Bahkan tubuh manusia jadi rusak, ke masjid nggak bisa. Semua orang nunggu itu. Sehingga kita tiap hari berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allah kasih kesehatan ya Allah di tubuhku. Takut kita. Kita makan pun hati-hati. Tadi disebutkan vitamin, gizi kita makan. Au haraman mufannida. Atau kalian kalau nggak sakit nunggu masa tua. Ada orang yang mungkin ya dia sehat terus, tapi bakal tua engkau. Dan ada masa tua di mana dia merepotkan orang, bahkan pikun. Kita lihat. Orang takut, ya apa lagi, aku dulu fulan pikun. Aku juga mungkin kok seperti itu. Apakah ada jaminan di antara kita yang akan terus sehat? Apakah ada jaminan yang tidak akan tua? Bagaimana seorang perempuan takut dia. Setiap hari dia melihat bercermin. Emak-emak ini kan suka bercermin. Makanya kadangkala dia berusaha untuk menggunakan sesuatu supaya dia tetap muda. Enggak. Awakmu akan tua. Engkau akan keriput. Engkau akan tidak menarik. Itu sudah sunnatullahnya dalam kehidupan ini. Maka jangan mau tertipu. Sebagian kita tadi peduli dengan wajahnya. Engkau bakal tua loh. Anda sendiri tatkala bercermin melihat sudah mulai putih jenggotnya, ya Allah. Mulai keriput. Wis tua aku, iya. Iya, itu kehidupan dunia, jemaah. Jangan berpikir orang kadang-kala yang sudah putih kepingin dia semir supaya kelihatan. No. Tidak, tua jemaah. Ngenteni mati kita. Baik, kalau bukan itu yang ditunggu, au ghinan mutghiyan. Engkau nunggu kaya. Sekarang yang masih miskin ini mikir kapan aku sugih. Kapan ya? Baik, ketika kaya, engkau jadi orang benar belum tentu loh. Berapa banyak orang jadi kaya kemudian dia melampaui batasnya. Yang awalnya sholat di saf pertama di masjid. Setelah kaya nggak lagi ke masjid. Sudah ngurusin fulusnya, ngurusin usahanya ini dan itu. Nabi nyuruh kita segera beramal. Jangan nunda-nunda. Oh nanti kalau aku kaya. Antum pikir kalau kaya enak. Berapa banyak orang-orang miskin yang punya waktu lebih banyak daripada orang kaya. Ketika dia punya waktu kosong. Seperti orang yang di PHK.
Orang di PHK itu nikmat apa enggak ya? Jemaah. Orang kalau diberhentikan bekerja, nganggur. Pengangguran itu nikmat apa enggak? Nikmat. Kata Nabi SAW, nikmatani. Maghbunun fihima katsirun minas. Ada dua nikmat yang banyak orang tidak mensyukuri. Dua nikmat ini. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Wong nganggur iki kosong. Kan apa sampai? Daono. Loh nikmat loh. Dia kalau mau baca Quran bisa 1 hari dia hatam Quran kalau mau dia. Tapi kalau dia lagi kerja ndak iso. Kok mau baca Quran, mau sholat duha ndak bisa Ustaz. Anak kerja dari jam 7 sampai jam 4 full kerja dok. Ketika di PHK, loh, daono kerjaan aku. Tapi karena orang memandang dunia ini dengan kacamata yang salah, dia anggap itu nggak nikmat. Engkau dikasih nikmat sama Allah sekarang loh. Dengan waktu luang ini, yang selama ini engkau mungkin tidak bisa menghatamkan Al-Quran, dengan kosong kau bisa hatam Quran. Yang selama ini kau tidak bisa silaturahim, dengan kau punya waktu luang kau bisa silaturahim. Kan orang kalau disuruh ngunjungin bapaknya, saudaranya, aduh aku kerja, saya tidak kerja yuk. Nggak kerja sekarang. Ya aku mikir, loh udah usah mikir. Orang kalau nggak kerja, nggak mikir. Gunakan waktu itu untuk hal yang berguna. Maka tadi, mau nunggu kaya, jangan. Segera beramal. Au faqran munsian. Atau engkau nunggu miskin. Yang kaya nunggu miskin. Jangan. Kita lihat orang-orang kaya itu, yang ambisinya duniawi, dia semakin takut dengan yang namanya kemiskinan. Makanya kenapa ada asuransi mobil, asuransi motor, sampai anaknya diasuransikan. Orang miskin ada yang asuransi anaknya, tak asuransi no anakku gitu. Tidak ada dia. Tapi orang kaya karena dia takut, ya apa nanti kalau aku jatuh miskin? Bagaimana kalau aku bangkrut? Bagaimana kalau usahaku gagal? Bagaimana kalau kebakaran? Bagaimana? Dia ketakutan. Maka yang kaya segera beramal. Jangan nunggu, oh nanti jangan. Engkau nanti miskin akhirnya lupa dengan semuanya. Dan kita lihat orang-orang yang miskin. Kadang-kala kalau punya anak banyak, dia harus kerja pagi. Nanti sore kerja lagi, malam harus lembur. Sekarang waktunya beramal. Tadi kalau mau berubah lebih baik sekarang, jangan ditunda-tunda. Atau kalian lagi nunggu mati. Au mautan mujahizan. Mati itu datang gak kenal umur. Sebagian orang di Gebang ini, anaknya mati lebih dahulu sebelum bapaknya. Kadangkala seorang yang masih muda mengatakan, wah aku sih suwi Ustaz, insya Allah umurku masih, ki lanceng merasa saya ki umur 20 Ustaz. Umpamanya. Ini umur berapa? Umur berapa sekarang? 18. Kira-kira mati umur berapa? Tak tahu jam. Boleh jadi umur 19. Boleh jadi umur 20. Boleh jadi malam ini. Tiap hari itu ada pengumuman kematian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ngumumkan di musola ini siapa? Enggak, di musola ini sudah pernah ada pengumuman kematian enggak? Belum. Gimana? Pak Sufyan yang ngumumkan. Nah, nanti suatu saat yang mengumumkan diumumkan. Iya. Akan datang suatu saat. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza bin Hasan Basran. Akan dimakamkan jam sekian. Itu akan datang hari kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Kalau sudah datang kematian, putus semuanya. Yang punya rumah dia nggak tinggal lagi di rumahnya. Yang punya istri, istrinya mungkin akan dinikahin sama orang lain. Harta yang dikumpulkan capek nih orang tua ya. Orang tua itu capek ngumpulin harta.
kemudian ditinggal, dia akan dihisap nanti dengan harta itu, anaknya menikmatin harta peninggalan orang tuanya. Maka sebelum itu datang segera beramal. Awid Dajjal, atau kalian nunggu Dajjal. Dajjal itu salah satu ujian yang Allah akan berikan nantinya. Yang kita dianjurkan setiap sholat untuk berdoa, meminta perlindungan dari Dajjal. Bagaimana dia seorang pembohong, pendusta. Tapi Allah berikan kepadanya beberapa kelebihan. Namun dia punya kekurangan, dia picek matanya. Dia ngaku Tuhan. Dia dapat membangkitkan orang tua yang mati. Ya jin sebenarnya yang dia bangkitkan. Dia dapat mengeluarkan harta yang berlimpah ruah, simpanan harta karun keluar dari negeri itu. Sehingga banyak yang ngikutin Dajjal nanti. Kalau kita sekarang nggak beramal, keluar Dajjal, melok Dajjal. Karena kita suka dengan yang aneh-aneh. Kita suka dengan yang kita anggap mungkin karomah. Bukan karomah Dajjal itu. Atau nunggu kiamat. Dan kalau sudah terjadi kiamat jamaah, kita nggak akan kenal kecuali sama diri kita sendiri. Allah berbincang tentang hari kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu nggak ada rencana kumpul-kumpul. Mungkin anak ngomong kenal, anak kenal sama nggak ada. Saudara sendiri kita nggak mau ketemu. Saudara. Yang mungkin saudara ini dulu teman untuk curhat, sharing, apa. Nanti gak bakal. Wa ummihi wa abi. Bapak ibunya ditinggal, lari orang ini. Istrinya. Dan anak-anaknya pun ditinggal. Maka jamaah rahimakumullah. Ya, sudah saatnya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih baik dari sisi agama. Bukan dari sisi ekonomi. Keinginan untuk ekonomi yang lebih baik gak terlarang. Tafadhol. Antum kepingin dari yang tadi mau rumahnya cuma 10 kali 10 kepingin jadi 100 kali 100. Gak apa-apa. Antum yang penghasilannya dulu 1 juta per harinya, mungkin kepingin sekarang 2 juta per hari. Masya Allah. Ada orang yang kepingin seperti itu. Tapi kita berpikir dunia ini sementara. Ramadan datang mengingatkan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman gak jemaah? Insya Allah beriman. Masuk yang dipanggil. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Jemaah. Sebagian orang ini ada yang puasa tapi tidak sholat. Ada enggak? Ono di Gebang ini. Puasa tapi tidak sholat. Ada yang sholat tapi enggak puasa. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak perlu dengarkan panggilan ini. Sing tutu wong Islam tidak usah ngerungokno. Karena panggilan ini panggilan khusus. Buat orang-orang beriman. Di Al-Quran itu ada panggilan ya ayuhan nas. Wahai umat manusia. Berarti masuk semuanya. Yang muslim, yang tidak muslim masuk panggilan. Tapi ketika panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Berarti ini khusus yang beriman. Yang tidak beriman tidak usah ngerungok. Ketika dipanggil orang beriman ini. Pasti ada kebaikan. Allah mau kasih sesuatu. Allah wajibkan puasa. Dan puasa ini bukan kewajiban yang berat. Sholat jemaah. Lebih berat mana? Sholat duhur 5 rakaat. 5 rakaat. 4 rakaat. Sama jadi kuli bangunan dari jam 7 sampai jam 11. Lebih berat mana? Nguli bangunan. Tapi sebagian mereka itu kuat dari jam 7 sampai jam 11. Pas waktu zuhur langsung lemes ya. Langsung gak iso sembahyang.
Oh sudah kuat Ustaz lo. Mulai mau kerja jam 7 itu. Kuat Ustaz. Loh pas waktu ini sembahyang, iya lemes Ustaz. Ini mungkin perlu tanya ke Pak Ismail, apa mungkin mereka gitu loh. Kok bisa lemes gitu loh. Padahal sholat itu berapa menit sih? 5 menit mungkin jamaah. Dibandingkan dengan dia ngangkut batu, ngangkut pasir, ngangkat ini. Ya Allah, jauh lebih pendek waktunya, lebih enak tempatnya, lebih nyaman kondisinya. Nah, kalau bicara sholat di sini umpamanya, nggak kena panas. Masya Allah. Tenang. Nggak ada yang ganggu, tapi nggak kuat. Makanya ada orang yang fisiknya sehat, hati ini loro. Ada. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Diingat kalau engkau orang Islam, Islam ini ada 5 rukunnya. Yang pertama kita tahu 2 kalimat syahadat, insya Allah kita sudah berulang kali mengucapkannya. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa atau zakat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini kewajiban sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi bukan kewajiban yang pertama, bukan. Orang kan kalau disuruh jamaah, kerjakan ini kata dia. Waduh Pak, berat Pak. Kerjakan ini. Kakak-kakak kelasmu sudah ngerjakan. Oh gitu, siap. Kalau kakak kelas anak bisa, berarti anak bisa. Karena podo, selalu kita diajarin dulu, lek podo mangan sego berarti iso. Podo gitu. Apa tujuannya jamaah? La'allakum tattaqun. Agar kalian jadi orang yang bertakwa. Tujuannya supaya jadi orang lebih baik. Orang yang bertakwa itu orang yang suka membantu orang lain. Orang yang bertakwa itu orang yang menahan emosinya, yang tidak marah-marah. Orang bertakwa itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Tapi kalau berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayo kita bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah semuanya. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa paling baik, enggak. Makom taubat ini makomnya para nabi pun bertobat kepada Allah SWT. Kita tahu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bayangin ya, Nabi SAW setelah perjuangan puluhan tahun, ya kira-kira 20 tahun beliau berjuang menyampaikan agama Allah ini, sampai ditaklukkannya kota Mekah, turun firman Allah menyuruh Nabi beristighfar. Wastaghfir, engkau minta ampun. Kalau Nabi disuruh istighfar, apalagi kayak kita jemaah, apalagi kayak kita. Maka segera bertobat. Apa syaratnya tobat sekarang? Syaratnya tobat itu yang pertama menyesal. Kalau kita dulu aku mbien ake ndak poso, ake ndak sembayang. Aku dulu mungkin ndak amanah, aku mungkin ngambil haknya orang lain. Atau apalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Menyesal. Ingat, mungkin orang terdekat kita nggak tahu sama dosa kita. Istri anak nggak tahu sama dosa-dosa anak. Anak-anak anak juga nggak tahu. Orang tua anak mungkin nggak tahu sama dosa-dosa anak. Tapi Allah tahu kita berbuat dosa. Maka bertobat kepada Allah SWT. Menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Bukti kalau engkau memang bertobat, engkau tinggalkan dosa itu dan meninggalkan kawan-kawan buruk jemaah. Kalau aku koncoan Mbak Fulan kita tidak sembahyang. Ya tinggalkan. Ganti kawannya. Aku kerja di tempat Fulan, na'udzubillah, jadi berzina gara-gara kerja di kono. Tinggalkan tempat itu. Soalnya kalau engkau bertobat tapi tetap di tempat yang sama, balik lagi berbuat dosa. Tinggalkan. Kemudian yang ketiga, syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Niat gak akan ngulangin. Dengan memperbanyak amal soleh. Tadi di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, memperbanyak istighfar.
memperbanyak sholat malam. Ya. Di musola ini ada sholat tarawih. Nah, berapa rakaat? 23. Oke, berapa jam? Berapa setengah jam? Iya, tidak apa-apa setengah jam. Tiap tahun kau bisa nambah 1 menit. Iya, artinya tadi kita berusaha untuk lebih baik. Kalau tahun ini 30 menit, tahun depan 31 menit. Tahun depan lagi 32 menit. Jadi jangan tetap bertahun-tahun pancat kayak gitu. Kita ingin lebih baik gitu loh. Suatu saat nanti 10 tahun berarti sudah nambah berapa menit. Karena orang kan perlu pembiasaan Ustaz. Kalau langsung bacaannya panjang-panjang mungkin orang tidak kuat ya. Nabi Muhammad SAW jamaah 1 rakaat. 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW itu 5 juz. Kita full Ramadan berapa juz? 30 hari Ramadan. Kira-kira berapa juz yang dibaca? Nabi 1 rakaat 5 juz. Oke, kita mungkin menuju ke sana untuk menjadi lebih baik. Maka tolong tadi ditambah lagi untuk jadi lebih baik. Dan harapannya ya sholat tarawih ini, sholat malam ini menjadi sholat yang mengenakkan. Karena kita bermunajat sama Allah Azza wa Jalla. Nanti suatu saat tahun depan diprogramkan musola ini ngundang imam yang memang dia hafal Quran. Sehingga kita sing dadi makmum iki, ya Allah nikmat ya. Kalau imamnya ruku, kok ruku imam iki ya. Karena kepingin panjang-panjang gitu kan. Tapi kadang-kala sekarang kalau imami kepanjangan, iki sopo sing dadi imam. Astagfirullah. Sampai disumpahi imam, ndak aku pindah musolai, ndak genam. Sampai dikatakan seperti itu kadang-kala jamaah. Karena kualitas jamaahnya ini ndak baik-baik. Maka musolanya harus menciptakan kualitas jamaah-jamaah yang bagus. Yang sholat di musola ini yang mau 1 jam. Anggap kayak gitu. Nanti ke depan menjadi lebih baik. Itu tadi kita bicara kalau kita benar-benar bertobat. Kita ingin berubah menjadi lebih baik. Semua menjadi lebih baik insya Allah. Dan ada satu syarat tobat yang kadang-kala kita lupakan. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia. Kita perlu minta maaf. Perlu minta maaf. Pernah dulu anak Ustadz anggap ya. Waktu SD itu mangan gorengan ndak bayar. Kita mungkin lupa aja. Tapi hari kiamat akan datang orang itu nuntut. Iki ya Allah. Ndak bayar dia. Nah mungkin pernah ngambil jambunya tetangga. Minta sekarang afwan anak dulu. Mungkin khilaf ya. Jaluk maaf. Kalau orang itu minta diganteni. Yang pernah mencaci maki saudaranya. Ngilok-ngilok notonggone umpamanya. Itu minta maaf. Itu tobatnya gak cukup dengan 3 syarat tadi. Perlu untuk minta maaf. Minta dihalalkan. Yang pernah ribain dia. Apa saja pernah mukul. Apapun kesalahan kita kepada manusia. Kelak pada hari kiamat akan ada persidangan. Yang kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita. Baik, jamaah mungkin ada sisa waktu bisa untuk tanya jawab. Fadhil. Dipersilakan baik jamaah dari para bapak maupun ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada beliaunya Ustadz Syafik. Kami persilakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Sisa waktu masih ada. Monggo, enggak usah malu-malu. Pak Arif, ada pertanyaan? Kalau dari ibu-ibu tidak ada, mungkin Pak Arif mau tanya ini. Atau Pak Sudaryo. Monggo Pak Arif. Ingin bertanya? Tidak? Pak Daryo? Juga? Ada? Nggih. Monggo. Terkait dengan sholat witir itu kan sebagai penutup sholat sunnah. Ketika sholat witir di sholat tarawih itu kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan itu melakukan 2 rakaat dan 1 rakaat.
Itu yang benar apakah yang demikian itu atau salasah, jadi sekali langsung 3 nggih. Dari memang kebanyakan baik di masjid atau musola-musola itu banyak yang melakukan semacam itu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali di jamaah. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini salah satu cara kita untuk jadi lebih baik ya. Artinya kebanyakan kita ini kan Islamnya keturunan. Sehingga kita beragama ya sudah ngikutin yang ada. Kita ini bener apa enggak, wallahu a'lam wis, mulai biyen kok ngene gitu. Karena seperti itu. Padahal seorang muslim itu disuruh menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap orang Islam. Jadi bukan kewajibannya santri. Oh, ke santri belajar agama. Enggak, setiap orang Islam, mau dia santri, mau dia orang umum, dia wajib belajar agama. Contohnya witir sekarang. Sholat witir ini adalah sholat penutup sebenarnya. Rasul SAW, beliau itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat sholatnya. Akan tetapi Rasul SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Bagaimana sholat malam? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, sholatul lail mathna mathna. Beliau mengatakan sholat malam itu dua-dua. Fa idza khasyital fajra fa'autir biwahidah. Kalau engkau takut subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi witirnya Nabi SAW itu, kadang-kala Nabi witir langsung 3 rakaat. Kadangkala beliau witir 5 rakaat. Kadangkala beliau witir 7 rakaat. Kadangkala beliau witir 9 rakaat. Jadi 9 terus nyambung tuh. Sampai rakaat ke-8 baru beliau duduk. Tahiyat itu. Tambah 1 lagi. Kalau yang 11 rakaat modelnya 22, 22, 22 terus 1. Bagaimana pelaksanaan sholat witir ini sendiri? Kalau sholat witirnya 3 rakaat, kalau tadi kalau bicara 5 rakaat beda. Kalau witirnya 3 rakaat, mungkin ada 3 model. Model yang pertama seperti sholat maghrib. Persis seperti sholat maghrib. Ini diikuti oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu witirnya seperti sholat maghrib. Walaupun jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Karena ada larangan jangan jadikan witir seperti sholat maghrib. Baik, itu model yang pertama. Model yang kedua, 3 langsung. Tanpa ada diputus, 3 langsung. Model yang ketiga, 2+1. Yang 2 model terakhir ini, yang 3 langsung sama 2+1 ini yang sama-sama sunnah. Jadi boleh dilakukan. Hanya saja jamaah kita itu terkadang ya, perlu mengenalkan kepada masyarakat sesuatu yang boleh. Imamnya sekali-kali 2+1. Sekali-kali 3 langsung. Soalnya kalau enggak nanti makmumnya ini sholat di masjid lain. Loh kok lain nih? Telu langsung nih. Iki apa alirani? Padahal sebenarnya sama-sama boleh gitu loh, seperti itu. Maka itu pentingnya kita belajar dan mensosialisasikan kepada mereka bahwa ini juga boleh gitu loh. Kemudian kalau bicara sholat mamanya, mungkin di sebagian masjid di Jember ini ada yang 4-4-3. Ada yang 2-2-2. Sebenarnya 4-4-3 pun boleh menurut sebagian ulama gitu loh. Sehingga kita kalau sholat di sana pun sah sholatnya gitu loh. Jangan beranggapan, enggak sah aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Barangkali masih ada pertanyaan dari ibu-ibu, monggo, enggak usah malu-malu. Dari Bu RT, monggo mau bertanya, silakan. Monggo, boleh Pak. Oh mboten nggih. Dari Bapak, masih ada? Sudah enggak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri acara sore hari ini, kita tutup dengan doa. Kami persilakan Ustadz ditutup dengan doa. Nah, bicara doa jemaah, ingat orang yang puasa itu punya doa mustajab ya.
Maka kita perbanyak doa dalam semua kondisi. Ibu-ibu sambil masak, sambil goreng, baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Bapak-bapak mungkin sambil bekerja lisannya terus berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena memang orang yang puasa itu doanya mustajab ya, khususnya ketika mau berbuka. Ada sebuah doa yang Nabi SAW hampir jarang meninggalkan untuk para sahabatnya. Beliau membaca doa Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu alwaritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan